بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, yang sangat kami hormati dan kami banggakan, kakanda kita, orang tua kita, Kanda Egy Sujana, yang baru saja menyampaikan orasi kebangsaannya yang sangat luar biasa, yang tentu menjadi penambah spirit kita di dalam berjuang bersama dengan HMI untuk tujuan Indonesia menang. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, kakanda kita, Kanda Tamsilindrum, yang juga beliau telah menyempatkan hadir dan selalu bersama-sama dengan HMI, membersamai HMI di tengah banyaknya kesibukan beliau, tapi karena kecintaan yang sangat dalam terhadap HMI sehingga beliau selalu hadir bersama dengan kita di dalam membersamai perjuangan kita. Yang kami hormati dan kami banggakan, Kanda Safiuddin Al-Mandari selaku mantan Ketua Umum PBHMI, Bang Tamsil juga mantan Ketua Umum, dan Bang Egy juga mantan Ketua Umum PBHMI. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, ada Kanda kita, Kanda Dr. Suryadi Nomi. Yang kami hormati dan kami banggakan, Kanda Ubaidillah Badrun, yang saya kira beliau adalah salah satu kader atau alumni terbaik HMI yang memiliki perhatian serius dan selalu kritis terhadap situasi negara kita, lebih khusus dalam konteks sosial politik yang terjadi di negara kita. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan tentunya seluruh senior alumni Kanda Yunda, baik yang hadir secara offline di ruangan ini maupun yang hadir via Zoom secara online dimanapun berada. Rekan-rekan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam yang juga selalu setia berjuang bersama dengan kami mengawal kepengurusan PBHMI selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini, tentu adalah suatu apresiasi yang luar biasa kami berikan kepada seluruh teman-teman pengurus besar HMI. Seluruh kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam dimanapun berada, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan tak lupa saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada rekan-rekan seperjuangan dari OKP yang hadir pada kesempatan berbahagia ini bersama dengan kita dari SEMI, kemudian dari kami, dari IMM, dan banyak lagi OKP-OKP yang lain yang selalu bergandengan tangan bersama dengan HMI di dalam mewujudkan cita-cita penuntasan kemerdekaan kita, negara Republik Indonesia. Yang terakhir, terima kasih banyak kepada panitia pelaksana dari teman-teman pengurus dan kader-kader HMI cabang Jakarta yang sudah all out di dalam mensukseskan kegiatan Milad HMI ke-74 ini. Alhamdulillahirabbil alamin,
segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan hidayah, atas segala limpahan inayah, taufik, nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga sampai pada detik ini insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama syukur yang luar biasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam sebagai modal kita untuk berjuang dalam rangka mewujudkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada sang revolusioner yang sesungguhnya, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kepada kita semuanya, kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh rakyat Indonesia yang selalu mencita-citakan terjadinya perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pidato milad Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-74 tahun. Di awal telah diantar dengan sangat luar biasa melalui sambutan kakanda kita, Kanda Tamsilindung, yang mencoba untuk mengulik secara objektif situasi yang ada di negara kita hari-hari ini, terutama yang berhubungan dengan situasi politik yang terjadi. Kemudian ada spirit, ada semangat, tidak saja berbicara pada dimensi kebangsaan, tidak saja berbicara pada dimensi keindonesiaan, tapi juga jauh lebih dalam berbicara pada dimensi keislaman sebagaimana yang disampaikan oleh Kanda kita Egy Sujana, dan tentunya menjadi nafas baru bagi HMI dimanapun berada, khususnya kepada kita yang ada hari ini, sehingga kita semakin meneguhkan pilihan kita, kita semakin memantapkan pilihan kita, semakin meluruskan niat kita untuk berjuang bersama-sama dengan HMI untuk Indonesia menang. Tentunya sebagai pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, di dalam merumuskan tema milad HMI yang ke-74 tahun sebagaimana yang bisa kita baca pada backdrop yang ada di depan kita, yang mengatakan bahwa atau yang bertajuk HMI berjuang Indonesia menang. Perlu dipahami bahwa tentunya merumuskan tema milad HMI yang ke-74 ini bukanlah sesuatu yang reaksioner, bukanlah pikiran yang sederhana, tetapi perlu dipahami bahwa ada analisis dan kemudian ada ekspektasi, ada harapan yang luar biasa yang kemudian melalui momentum tasyakuran milad HMI yang ke-74 tahun dapat kita sampaikan, dapat kita sosialisasikan dalam keterbatasan waktu yang ada, dan setelah itu mampu kita jalankan secara bersama-sama
untuk mengawal perubahan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini ke arah yang lebih baik. Kanda dan Yunda serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa secara implisit, secara tersirat, kami ingin mengatakan bahwa Indonesia menang dengan predikasi kemenangan yang fundamental, dengan parameter kemenangan yang sejatinya kemenangan. Kalau kata Bung Karno, merdeka 100%. Jadi Indonesia menang. Salah satu variabel yang harus hadir di dalamnya, di dalam menentukan kemenangan Indonesia, khususnya di dalam kita menatap 100 tahun atau 1 abad usia kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang insya Allah akan jatuh pada 2045 mendatang. Itu salah satu variabelnya adalah variabel himpunan mahasiswa Islam. Sangat menggelitik, sangat menyayat hati, kira-kira begitu. Tidak bermaksud berlebih-lebihan. Apa yang tadi disampaikan oleh Kanda Egy Sujana sebagai satu bentuk autokritik terhadap himpunan mahasiswa Islam. Sudah 74 tahun dalam penanggalan Hijriah, justru sudah 76 tahun ketika lahir pada 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah dan pada penanggalan Masehi 5 Februari 1947. HMI usianya hanya 2 tahun lebih muda daripada usia negara Republik Indonesia. Tapi kemudian kita patut bertanya, karena ini sebagai suatu autokritik, karena kita adalah bahagian daripada rumah besar HMI. Dalam perjalanan keorganisasian, di dalam hadirnya HMI membersamai, mewarnai kehidupan kebangsaan kita di Indonesia selama 74 tahun. Apa kira-kira yang kemudian sudah mampu dikontribusikan secara besar oleh HMI di dalam mengantarkan situasi bangsa kita, di dalam melabuhkan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai pada kemajuan-kemajuan yang berarti, pada pembangunan-pembangunan yang luar biasa yang kemudian bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum mustadafin, terutama orang-orang miskin, terutama orang-orang terpinggirkan, sebagai spirit yang kita perjuangkan di dalam ber-HMI. Nah, tentu jawabannya dari autokritik itu tadi, saya pikir masing-masing dari seluruh kader-kader, dari seluruh alumni, dari seluruh keluarga besar HMI memiliki jawaban masing-masing. Secara subjektif itu adalah hak personal dari masing-masing kader, dari masing-masing alumni dan keluarga besar HMI. Tetapi ketika kita mencoba secara berani, ketika kita mencoba secara lebih kritis dan konstruktif, insya Allah melihat, menilai perkembangan yang terjadi di bangsa kita hari ini, atau keadaan yang terjadi di bangsa Indonesia hari ini. Hadirin sekalian, yang pertama, kita berbicara pada dimensi politik, kita berbicara pada aspek politik. Kita pahami di mana-mana pejabat negeri ini, di mana-mana presiden mengatakan, pemerintah mengatakan, kaum elit mengatakan, para politisi mengatakan bahwa negara kita adalah
negara demokratis. Demokrasi itu oleh Abraham Lincoln dikatakan bahwa kedaulatan rakyat, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu secara konseptual. Artinya apa? Artinya ketika suatu negara, suatu bangsa, sebut saja Indonesia, mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokratis, maka mestinya, idealnya, tidak ada lagi yang disebut dengan oligarki politik. Tidak ada lagi yang disebut dengan dinasti politik, kawan-kawan sekalian. Tetapi faktanya apa yang terjadi dalam perjalanan demokrasi kita? Ketika kita bersorak-sorai, ketika kita bereforia dengan sangat luar biasa pada tahun-tahun awal reformasi 1998, ketika negara Indonesia beralih dari kepemimpinan yang diktator, dari kepemimpinan yang otoriter, yang tidak demokratis di bawah kendali Soeharto dengan Orde Barunya, lalu kemudian kita bersorak-sorai menuju kepada satu kehidupan politik baru, tatanan kebangsaan baru di bawah naungan iklim demokrasi yang sehat. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi setelah sekian tahun reformasi terjadi sampai hari ini, kurang lebih 20 tahun, apakah prestasi-prestasi yang sudah dilahirkan dalam aspek politik kita? Masih sangat jauh dari yang diharapkan. Masih sangat jauh dari yang diharapkan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Karena praktek politik kita sangat ugal-ugalan. Praktek politik kita dekat dengan money politik. Praktek politik kita tidak sehat. Sangat jauh dari penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dalam situasi yang seperti ini, siapakah kemudian yang akan diuntungkan? Yang akan diuntungkan adalah tentunya segelintir elit yang kemudian bekerja sama, berkompromi, berkolaborasi jahat dengan oligarki ekonomi yang kemudian mengangkangi kehidupan demokrasi di bangsa kita. Kemudian ketika kita berbicara pada aspek ekonomi, tadi oleh Kanda Tamsilindrung, oleh Kanda Egy Sujana sudah dipaparkan bahwa situasi ekonomi kita hari ini di bawah kepemimpinan Joko Widodo tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi parahnya, dalam krisis, dalam depresi, mungkin yang lain tidak berani mengatakan demikian, tapi saya kira bahwa kepelikan, kesulitan ekonomi tidak butuh teori panjang untuk menjelaskan itu pada hari-hari ini. Kita tinggal bertanya kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, bahkan kita tinggal bertanya pada diri kita pribadi, apakah hari ini secara finansial, secara ekonomi, kesejahteraan kita lebih baik daripada hari-hari kemarin. Pasti kita akan mengatakan bahwa kehidupan kita jauh lebih buruk daripada hari-hari yang kemarin. Itu menjadi parameter sederhana bahwa situasi ekonomi kita sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Apalagi hutang luar negeri kita sudah mencapai 6.000 triliun. Sekali lagi, hutang luar negeri kita sudah mencapai 6.000 triliun. Pertanyaannya, siapa yang kemudian nantinya setelah Jokowi lengser dari jabatannya, yang kita tidak tahu kapan dia akan lengser, yang pasti 2024.
gitu ya. Tapi bisa jadi juga lebih cepat kalau kemudian beliau tidak becus di dalam mengurusi situasi bangsa kita hari ini. Tapi semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hutang 6.000 triliun itu tentu akan menjadi tambahan beban kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada lapisan masyarakat Indonesia yang terbawah, yang jumlahnya adalah mayoritas di negara ini. Tetapi herannya, kenapa kemudian orang-orang di lingkaran kekuasaan, terutama Menteri Keuangan, itu mengatakan bahwa hutang 6.000 triliun masih wajar-wajar saja. Inilah yang tentu kita tidak habis pikir. Kemudian ketika kita berbicara pada aspek sosial budaya, hari ini budaya anak muda kita, generasi muda kita, itu salah satunya adalah budaya TikTok, gitu ya. Saya pikir kita semuanya yang milenial terutama, tapi mungkin Bang Egi dan Bang Tamsin juga ngerti kalau saya bilang TikTok ya. Nah, itu yang digandrungi oleh anak muda kita hari ini, oleh generasi milenial kita hari ini, yang katanya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, di mana negara sangat optimis menghadapi bonus demografi. Tapi jangan sampai ini justru over optimis. Kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah over optimis yang kemudian tidak diimbangi dengan upaya-upaya yang secara real dan konkret mempersiapkan kualifikasi, baik itu intelektual, knowledge, baik itu mental, spiritual maupun skill kepada anak muda kita. Karena faktanya kita lihat. Lalu bagaimana kemudian generasi TikTok yang seperti ini akan bisa diharapkan untuk menjadi solusi bagi bangsa dan negara kita lebih baik di masa-masa mendatang. Nah, yang terakhir, para hadirin sekalian, saya ingin mengatakan hal yang sangat fundamental dalam aspek kehidupan ini. Apa hal yang fundamental itu? Hal yang fundamental itu adalah edukasi atau pendidikan. Kalau Karl Marx, karena basis pemikirannya adalah materialisme, mengatakan bahwa yang menjadi basic struktur adalah ekonomi, saya ingin mengatakan bahwa yang menjadi basic struktur sejatinya adalah pendidikan. Kenapa? Karena di dalam ruang pendidikan bukan hanya intelektualitas yang ditempa, bukan hanya keilmuan yang akan ditanamkan, tapi juga mental, tapi juga spiritualitas dan tentunya skill yang akan dipersiapkan oleh generasi-generasi terdidik. Nah, poin itu yang penting untuk kemudian kita ingat pada hari-hari ini ketika dikaitkan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim. Tentu akan terjadi debatable soal SKB 3 Menteri yang berkaitan dengan seragam sekolah. Tetapi menurut saya bahwa buang-buang waktu, buang-buang energi, dan tidak menyentuh pada aspek yang fundamental seorang Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim larut pada persoalan seragam sekolah. Bagi saya persoalan seragam sekolah itu adalah persoalan ekses saja dari tergerusnya dimensi fundamental dalam pendidikan kita. Sehingga sekaitan dengan kepentingan-kepentingan mempolarisasi, terutama polarisasi yang ada di dalam tubuh Islam dan kelompok-kelompok entitas masyarakat yang lainnya,
ada aspek suku, adat istiadat dan sebagainya, lalu kemudian karena ini tidak dibaca dengan sangat teliti oleh menteri, lalu kemudian dia ikut-ikutan menerbitkan SKP yang bagi saya, bagi kami itu bukanlah soal yang fundamental. Yang menentukan kedewasaan, yang menentukan kebijaksanaan, yang menentukan tangguh dan tidaknya generasi muda, generasi terdidik itu bukanlah seragam, tapi bagaimana kemudian pendidikan diarahkan mencetak dan melahirkan orang-orang yang memiliki kesadaran kemanusiaan, yang selalu berjuang terhadap terwujudnya nilai-nilai universal, keadilan, kesejahteraan, dan sebagainya, yang itu juga menjadi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh HMI dalam pijakannya terhadap agama Islam. Sehingga sebagai penutup, kami ingin mengatakan bahwa tema besar kepengurusan PBHMI pada periode 2020-2022 yaitu Gerakan Insan Ulil Albab berjuang wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Tentu panjang, membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menjelaskan apa maksud, apa makna, apa pengertian dari tema besar kepengurusan ini. Tapi poin pentingnya bahwa Gerakan Insan Ulil Albab dalam rangka mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin harus relevan, harus selaras dengan HMI berjuang untuk Indonesia menang. Ketika HMI berhenti berjuang, ketika HMI berhenti bergerak, ketika HMI berhenti melakukan perkaderan, maka itu menjadi satu sinyalemen Indonesia akan mengalami kemunduran-kemunduran sampai pada titik nadir yang sangat menyedihkan. Sehingga saya kira penting secara internal perkaderan semakin dikuatkan di dalam HMI. Tentu bukan hanya menitik tekankan pada aspek kualitas yang sudah menjadi hal yang pasti, tapi juga berakselerasi dalam rangka memenuhi kuantitas yang banyak yang tersebar tidak hanya di Nusantara tapi di seluruh dunia. Itu penting untuk dilakukan oleh HMI dalam semua jajaran atau struktur kepemimpinannya, mulai dari pusat, cabang sampai di komisariat. Nah, sehingga menurut saya bahwa perjuangan kita yang dilakukan oleh HMI penting untuk melakukan rekonsolidasi dan berkolaborasi membangun satu gerakan HMI yang sangat luar biasa. Bukan hanya rekonsolidasi dan berkolaborasi secara internal, tapi juga membangun bekerja sama, berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan gerakan yang lainnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa Allah sangat mencintai persatuan dan Allah sangat membenci ketercerai-beraian. Saya kira demikian. Selamat milad HMI yang ke-74 tahun. Semoga semakin berjaya, semoga semakin teguh berpijak pada pijakan Shiratal Mustaqim, yaitu al-Islam, dan tidak pernah letih di dalam memastikan negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka 100% dan berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita awal berdirinya HMI yang dirumuskan oleh Ayahanda Lafran Panir. Dan dimensi yang kedua adalah mendakwahkan Islam, menyebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia.
Saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin Bang Edi. Ini Bang Edi tadi lupa. Jadi saya hanya contoh Bang Edi saja. Jadi kalau saya bilang Allahu Akbar, artinya presiden. Ya. Allahu Akbar.